Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai soal cerita pada bilangan bulat. Bagaimana sih bentuknya? Kita bahas satu persatu soal cerita berikut ini. Perlu kalian ketahui, jika ada kata di bawah 0 berarti menunjukkan bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Contoh, suhu suatu benda yang ada di freezer adalah 5 derajat di bawah 0. Ingat, 5 derajat di bawah 0. Maka suhu benda tersebut adalah negatif 5 derajat. Jadi suhu suatu benda yang ada di freezer tersebut adalah negatif 5 derajat. Contoh selanjutnya. Suatu zat kimia akan membeku pada suhu 20 derajat Celcius di bawah 0. Jika suhu tersebut mula-mula 16 derajat Celcius, berapa suhu zat kimia tersebut harus diturunkan agar beku? Kita ketahui bahwa suhu mula-mulanya adalah 16 derajat Celcius. Supaya suhunya menjadi 20 derajat Celcius di bawah 0, yang berarti negatif 20 derajat Celcius, maka suhu zat kimia tersebut harus diturunkan sebesar, kita cari dulu yuk. Suhu mula-mulanya adalah 16 derajat Celcius. Kita akan turunkan berapa derajat supaya suhunya menjadi 20 derajat Celcius. Karena kita belum tahu, maka kita kurangi dengan suhu akhirnya, yang ini yaitu negatif 20 derajat Celcius. Suhu mula-mula dikurangi suhu akhir. 16 derajat Celcius dikurangi negatif 20 derajat Celcius. Dari pengurangan seperti ini dapat kita tuliskan menjadi 16 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. 16 ditambah 20 derajat Celcius sama dengan 36 derajat Celcius. Jadi, suhu mula-mulanya adalah 16 derajat Celcius. Berapa penurunannya kira-kira supaya menjadi suhunya 20 atau negatif 20 derajat Celcius? Kita sudah menghitungnya tadi adalah 36 derajat Celcius. Berarti di sini kita dapat menuliskan 16 derajat Celcius dikurangi 36 derajat Celcius, yaitu suhu penurunannya atau suhu yang harus diturunkan, maka hasil akhirnya adalah negatif 20 derajat Celcius. Jadi, suhu zat kimia tersebut harus diturunkan sebesar 36 derajat Celcius. Jika ada kata diturunkan, bukan berarti dia nanti hasilnya adalah negatif. Cukup berapa derajat Celcius yang harus diturunkan. Sesuai dengan hasilnya tadi yaitu berarti 36 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu udara di kota London yaitu negatif 6 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di Jakarta yaitu 28 derajat Celcius. Berapa selisih suhu udara di kedua kota tersebut? Di kalimat sebelumnya ada kata diturunkan. Sekarang ada kata selisih. Diturunkan, selisih, penurunan yang berarti menunjukkan bahwa ada tanda negatif dalam melaksanakan operasi hitungnya. Oke, kita hitung untuk berapa selisih di suhu di kedua kota tersebut. Suhu udara di kota London yaitu negatif 6 derajat Celcius. Selisihnya yaitu berarti tadi dengan tanda negatif
dengan suhu udara di kota Jakarta yaitu 20 derajat Celcius. Dapat kita tuliskan menjadi negatif 6 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius. Hasilnya adalah negatif 34 derajat Celcius. Jadi selisih suhu di kota London dan Jakarta adalah 34 derajat Celcius. Kalau negatif 34 derajat Celcius, ini menunjukkan bahwasanya selisihnya. Tanda negatif di sini menunjukkan selisih. Selisihnya berapa? Ya 34 derajat Celcius ini. Tanda negatif tidak perlu dituliskan jika memang ditanyakan selisihnya. Selanjutnya, Farel bergerak maju ke kanan dari titik 0 sejauh 5 langkah. Kemudian bergerak mundur sejauh 8 langkah. Sekarang Farel berada di titik yang ditanyakan adalah berdirinya Farel atau terakhir Farel itu berada di titik berapa. Kita bisa lihat menggunakan garis bilangan. Farel mula-mula di titik 0 di sini ya. Kemudian Farel akan berjalan 5 langkah ke depan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Farel berada di titik angka 5. Kemudian bergerak mundur sejauh 8 langkah. Dari titik 5 ini Farel akan bergerak mundur 8 langkah. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah mundur 8 langkah, berarti sekarang Farel berada di titik negatif 3. Kalau yang ditanyakan berada di titik berapa, berarti tetap angka negatif harus dituliskan, yaitu negatif 3. Jadi sekarang Farel berada di titik negatif 3. Bukan 3, tapi negatif 3. Karena yang ditanyakan adalah titiknya. Beradanya Farel sekarang berdiri, yaitu di titik negatif 3. Contoh selanjutnya. Hasil panen mangga Pak Hari sebanyak 16 keranjang. Setiap keranjang berisi 125 buah. Mangga-mangga tersebut disetorkan kepada 4 pedagang secara merata. Berapa banyak mangga yang diterima setiap pedagang? 1 keranjang sama dengan 125. Karena Pak Hari panennya 16 keranjang, berarti 16 keranjang sama dengan 16 dikali 125. 16 dikali 125 yaitu 2000. Ini adalah mangga yang dihasilkan oleh Pak Hari. Kemudian akan dibagikan kepada 4 pedagang. Berarti buahnya Pak Hari, yaitu yang tadi 16 keranjang itu, sebanyak 2000 buah akan dibagikan kepada 4 pedagang. 2000 dibagi 4 sama dengan 500 buah. Atau dapat kita tuliskan menggunakan operasi hitung, yaitu 16 dikali 125, ini di dalam kurung, kemudian akan dibagi kepada 4 pedagang, berarti dibagi 4. Di dalam kurung ada 16 dikali 125, kemudian dibagi 4. Dari 16 dikali 125 hasilnya adalah 2000. Kemudian 2000 ini akan dibagikan kepada 4 pedagang. 2000 dibagi 4 yaitu 500. Jadi setiap pedagang akan mendapatkan 500 buah mangga. Ya, seperti itu cara menghitungnya. Terima kasih telah menonton video ini dan memperhatikan dengan baik dalam penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.